Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 252 lebih baik mati berjuang. Merasakan energi besar yang terkandung dalam jiwa iblis, ekspresi lega akhirnya muncul di wajah Jiang Chen. Aku telah berjuang keras untuk mendapatkanmu. Saudara Yan, tunggulah aku kembali, nyawamu akan terselamatkan. Jiang Chen tersenyum lebar. Dia bisa membayangkan Han Yan sekali lagi berdiri di depannya, penuh energi. Dia akhirnya mencapai tujuannya. Han Yan adalah saudara pertamanya setelah dia bereinkarnasi, sahabat Han Yan telah menyentuhnya. Tindakannya yang berani melindungi Yan Chengyu di saat bahaya, kesediaannya untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi saudaranya, berapa banyak orang yang bisa melakukan itu. Saudara Jiang, kali ini kau telah menjadi salah satu legenda neraka Inferno dengan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun. Kau tidak hanya merampok setiap prajurit di kota Inferno, kau bahkan membunuh iblis bumi yang mengerikan. Xuan Ye berkata sambil tersenyum. Prestasi Jiang Chen pasti akan tercatat dalam sejarah neraka Inferno, ia akan menjadi eksistensi yang akan diketahui semua orang di masa mendatang. Selain itu, setelah apa yang telah dilakukan Jiang Chen di kota Inferno, orang-orang yang dirampok di kota Inferno pasti akan lebih sering terjadi, dan perampokan besar mungkin juga akan terjadi. Ini juga menunjukkan bahwa neraka Inferno akan menjadi lebih kacau di masa depan. Ayo pergi, saatnya kembali ke kota Inferno. Kita akan menunggu di sana sampai pintu gerbang ke dunia luar terbuka. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Setelah memperoleh jiwa iblis-iblis bumi, beban berat di hatinya akhirnya terangkat, dan dia tidak punya hal lain untuk dilakukan di neraka Inferno. Selain itu, Jiang Chen telah memperoleh banyak manfaat dalam perjalanannya ke neraka Inferno. Dia tidak hanya berhasil menembus alam inti ilahi, dia juga memiliki sejumlah besar kekayaan yang melampaui imajinasi siapapun. Dengan kekayaannya saat ini, dia dapat dengan mudah mendirikan sekte besar di Provinsi Qi. Selain itu, Jiang Chen memiliki elemen penting lain untuk mendirikan sekte besar. Ia memiliki urat energi di kota Red Sun. Namun, Jiang Chen saat ini tidak memiliki niat untuk mendirikan sekte sendiri. Baiklah. Wu Jiu dan Xuan Ye menganggukkan kepala. Keduanya memiliki emosi campur aduk tentang meninggalkan neraka Inferno. Namun, tidak diragukan lagi mereka merasa gembira. Salah satu dari mereka telah terperangkap di ruang Poisonous Miasma selama 10 tahun, dan hampir mati di sana. Yang lainnya telah tinggal di lingkungan neraka Inferno yang keras selama 7 tahun. Bagi mereka berdua, neraka Inferno seperti penjara raksasa, dan keinginan mereka untuk meninggalkan lubang sialan ini jauh lebih kuat daripada keinginan Jiang Chen dan Big Yellow. Selain itu, Wu Jiu baru saja pulih ke puncak alam inti ilahi, dan ia masih harus menempuh jalan panjang untuk kembali ke puncaknya. Begitu ia meninggalkan neraka Inferno, hal pertama yang akan ia lakukan adalah fokus memulihkan kultivasinya dengan segenap upayanya. Saudara Jiu, ini tombakmu. Terima kasih telah menolongku. Jiang Chen menyerahkan tombak itu kepada Wu Jiu. Haha, hentikan formalitasnya. Wu Jiu tertawa sambil mengambil tombak itu. Kemudian, dia menepuk bahu Jiang Chen. Kelompok itu segera menemukan jalan keluar dan meninggalkan gua iblis. Setelah itu, mereka langsung terbang menuju kota Inferno. Saudara Jiu, jurus yang kulihat kau gunakan tadi, itu adalah dao perang, kan? Jiang Chen bertanya. Kau benar. Tapi, sangat sulit untuk mengolahnya. Wu Jiu menggelengkan kepalanya. Dia bertekad untuk menerobos ke alam Raja Tempur dan mulai menguasai hukum dimensi. Dia mengerti satu hal, alam Raja Tempur adalah alam tertinggi, dan sangat sulit untuk mencapainya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Saya perhatikan ketika saudara Jiu melepaskan dao perang, Anda terlalu fokus pada atmosfer medan perang. Ketika Anda menyerang dengan telapak tangan, momentum medan perang benar-benar luar biasa, dan Anda bahkan menghasilkan bilah, pedang, tombak, dan tombak panjang dengan energi Yuan Anda. Namun, jika Anda mengolah keempat senjata ini secara terpisah, saya yakin Anda akan memperoleh hasil yang tidak terduga. Keempat senjata tersebut akan memiliki kekuatan masing-masing, dan itu akan membuat kekuatan keseluruhan keterampilan Anda menjadi jauh lebih kuat. Kata Jiang Chen. Oh, saudara Jiang juga ahli dalam dao perang. Wu Jiu menatap Jiang Chen dengan ekspresi terkejut. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu, aku hanya mendapat inspirasi ketika melihat kakak Jiu menggunakan keahliannya. Jiang Chen tersenyum pada Wu Jiu. Dia telah memberitahu Wu Jiu cara yang benar untuk mengolah dao perang. Mengenai apakah Wu Jiu akan menuruti kata-katanya atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Haha, baguslah, pikiran saudara Jiang kedengarannya tidak buruk, aku akan mencobanya nanti. Wu Jiu menepuk bahu Jiang Chen saat berbicara. Namun, ekspresi tidak peduli di matanya tidak dapat disembunyikan dari Jiang Chen. Jiang Chen tidak keberatan dengan tanggapannya, dia hanya menjawab sambil tersenyum. Sebenarnya, Wu Jiu tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Jiang Chen.
Dalam benaknya, meskipun Jiang Chen adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dia hanyalah seorang pemuda, dan tidak mungkin pengalaman kultivasinya akan lebih kaya daripada Wu Jiu. Selain itu, Wu Jiu telah menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari dan mengolah dao perang, dia memiliki pola pikirnya sendiri tentang cara mengolahnya, dan Jiang Chen tidak akan tahu tentang ini. Karena pola pikir ini, Wu Jiu tidak berhasil menembus alam raja tempur, dan ia bahkan menghabiskan waktu yang lama untuk mengolahnya. Suatu hari, ketika ia teringat kata-kata Jiang Chen, ia memutuskan untuk mencobanya, dan yang mengejutkannya, ia benar-benar berhasil menembus alam raja tempur hanya dalam waktu singkat setelah melakukan apa yang direkomendasikan Jiang Chen. Setelah itu, Wu Jiu menamparkan dirinya sendiri 2 kali, mengutuk dirinya sendiri karena tidak melakukan apa yang direkomendasikan Jiang Chen. Tentu saja, semua ini adalah cerita dari masa depan. Provinsi Qi, Sekte Hitam. Di Gunung Guosan. Guosan mengenakan jubah abu-abu panjang, dan kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Dia berdiri di puncak gunung sambil memandang jauh ke kejauhan. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Kakak, kenapa kamu belum kembali? Sesuatu yang besar akan segera terjadi. Guosan menghela napas. Tidak lama sebelum ini, Nan Beichao dan Zhao Chongyang telah memberikan peringatan terakhir kepada Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan, memberitahu kedua sekte untuk menyerah kepada Paviliun Langit Terbakar dalam waktu 7 hari. Berita itu telah menyebar ke seluruh provinsi Qi, menciptakan kekacauan besar. Dan sebelum peringatan terakhir ini, penyerahan diri Sekte Pedang Surgawi telah mengejutkan seluruh provinsi Qi. Tidak seorang pun dapat meramalkan keputusan pengecut Sekte Pedang Surgawi, mereka menyerah begitu saja, bahkan tanpa berusaha melawan. Dan sekarang, permintaan yang sama untuk menyerah telah diberikan kepada 2 sekte besar yang tersisa. Semua orang tahu bahwa Nan Beichao telah menembus alam inti ilahi tengah, dan tidak sabar untuk mengalahkan 3 sekte besar lainnya. Tujuan Nan Beichao jelas, ia menginginkan perubahan total dalam struktur provinsi Qi sebelum pergi ke Istana Bela Diri untuk terus berkultivasi, ia ingin menguasai seluruh provinsi Qi. Sejak kemunculannya yang tiba-tiba dalam kompetisi provinsi Qi, Nan Beichao telah menjadi bintang yang memukau. Ia bahkan menjadi jenius pertama dari provinsi Qi yang diundang oleh Istana Bela Diri untuk bergabung. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat ia telah menjadi setelah menerobos ke ranah inti ilahi pertengahan, tetapi semua orang tahu bahwa Provinsi Qi akan mengalami kekacauan, struktur Provinsi Qi akan mengalami perubahan total. Seluruh sekte hitam diselimuti oleh bayangan kekhawatiran. Bahkan Sekte Pedang Surgawi telah menyerah, ini menyebabkan mereka semua secara tidak sadar merasa bahwa Nan Beichao benar-benar tangguh, begitu tangguhnya sehingga bahkan Duan Jianhong harus menyerah. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari Sekte Hitam yang dapat menahan diri untuk tidak memikirkan pemuda berpakaian putih itu. Dia adalah pria legendaris dari Sekte Hitam, tetapi sangat disayangkan, dia telah memasuki neraka Inferno, dan dia tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Astaga, plus. Seorang pria datang dari jauh dan mendarat di sebelah Guosan. Dia adalah Yu Zihan. Zihan, sepertinya kau telah memperoleh banyak hal kali ini, kau benar-benar telah menembus alam inti ilahi. Sudah cukup lama sejak Sekte Hitam memiliki murid inti baru. Guosan melirik Yu Zihan. Ekspresi gembira akhirnya terlihat di wajahnya. Semua ini berkat bantuan urat energi ini. Aku telah menyerap energi sumber dari urat energi ini dalam jangka waktu yang lama. Energi ini telah memperbaiki fisikku sepenuhnya, dan memungkinkan kultivasiku berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Karena itu, aku berhasil menembus alam inti ilahi, dan karena Sekte Hitam kini menghadapi bencana, aku kembali untuk membantu. Kata Yu Zihan. Apakah menurutmu Jiang Chen akan kembali sebelum perubahan yang menghancurkan itu? Guosan bertanya. Saya khawatir itu akan sulit. Yu Zihan mengerutkan alisnya. Jika Jiang Chen tidak kembali, Sekte Hitam akan hancur. Hanya dia yang bisa melawan Nan Beichao. Guosan berkata sambil menyipitkan matanya. Sekte Hitam memiliki fondasi yang kuat, tidak akan mudah bagi Nan Beichao untuk menghancurkan kita. Selain itu, Nenek Feng telah tiba di Sekte Hitam, dan dia saat ini sedang berbicara dengan kepala sekte untuk menemukan solusi. Kombinasi 2 sekte besar akan terbukti tangguh, kata Yu Zihan. Jangan remehkan Nan Beichao, dia adalah pria yang perkasa dan kejam. Karena dia telah memberi kita waktu 7 hari, itu berarti dia tidak takut pada kita, bahkan jika digabungkan dengan lembah kebahagiaan. Kata Guosan. Tetua Sekte Guo, jika perang benar-benar terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Yu Zihan bertanya sambil melihat Guosan. Aku tumbuh di Sekte Hitam, dan aku akan mati di Sekte Hitam. Setelah mengatakan itu, Guosan berbalik dan berjalan kembali ke halamannya. Kata-katanya dengan tegas mengungkapkan sikapnya terhadap bencana yang akan datang. Zihan, jika Jiang Chen masih belum kembali saat perang tiba, kamu harus mencari cara untuk mengeluarkan Yang Chengyu dan Han Yan dari sini. Guosan berkata dengan nada sedih. Kembali ke neraka Inferno setelah membunuh iblis bumi, Jiang Chen dan kelompoknya mulai melakukan perjalanan kembali ke kota Inferno. Pada saat ini,
banyak orang telah kembali ke kota Inferno. Selain para pejuang yang tidak ingin meninggalkan tempat ini, sebagian besar orang sedang menunggu pintu gerbang ke dunia luar terbuka. Di tanah tandus sekitar 1000 mil jauhnya dari kota Inferno, sesosok tubuh berapi menghalangi jalan Jiang Chen dan kelompoknya. Pria itu memiliki rambut merah menyala yang menari-nari dalam gelombang energi dahsyat yang dilepaskan dari tubuhnya. Api yang membakar menutupi seluruh tubuhnya, dan tatapan penuh semangat muncul di matanya saat melihat Jiang Chen. Huo Yuner. Ketika Jiang Chen melihat pria itu datang, dia terkejut. Jiang Chen, aku sudah menunggumu. Huo Yuner memancarkan hasrat kuat untuk bertempur. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Lebih baik aku mati saat melawanmu. Tidak ada tanda-tanda ketakutan yang terlihat di wajah Huo Yuner. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Jiang Chen. Setelah dia berhasil menembus alam inti ilahi pertengahan, dia segera datang ke neraka Inferno, dipenuhi dengan keyakinan yang luar biasa saat dia mencoba menemukan Jiang Chen sehingga dia bisa melawannya. Namun saat dia tiba, kemanapun dia pergi, semua orang membicarakan kisah legendaris Jiang Chen. Ini seperti menuangkan air dingin ke hasratnya yang membara. Kenyataan telah memberi pelajaran kepada Huo Yuner, kultivasi Jiang Chen lebih hebat dari yang dapat dibayangkannya. Mustahil baginya untuk mengejar ketertinggalannya selama sisa hidupnya. Meski begitu, Huo Yuner masih ingin bertarung dengan Jiang Chen. Dengan begitu, dia tidak akan menyesal meskipun harus terbunuh. Dalam benaknya, dia meninggal di hari yang sama dengan kematian Yun Ken di Sekte Hitam. Keputusan untuk melarikan diri dari Jiang Chen hari itu adalah aib terbesar dalam hidup Huo Yuner, hal itu telah meninggalkan bayangan permanen di hatinya. Jika dia tidak bertarung dengan Jiang Chen, bayangan itu akan mengikutinya selama sisa hidupnya, dan kultivasinya akan berhenti berkembang. Jika itu benar-benar terjadi, hidupnya tidak akan ada artinya lagi. Jadi dia lebih suka bertarung dengan Jiang Chen, bahkan jika itu berarti dia akan dibunuh oleh Jiang Chen, dia tetap tidak akan merasa menyesal. Oleh karena itu, Huo Yuner telah mengambil keputusan, dan telah menunggu Jiang Chen di tempat yang sama selama beberapa waktu. Seperti yang dia katakan, dia lebih suka mati saat bertarung.